Perkenalkan, nama saya Dwi dengan NIM akhiran 18. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait penjadwalan proses dalam sistem operasi. Apa itu penjadwalan proses, tujuan penjadwalan proses, dan mengapa penjadwalan proses penting dalam sistem operasi. Penjadwalan proses adalah mekanisme dalam sistem operasi yang menentukan urutan eksekusi berbagai proses atau program yang sedang dijalankan yang ada di dalam sistem komputer. Tujuan utama penjadwalan proses adalah untuk mengoptimalkan kinerja sistem operasi dengan memastikan penggunaan CPU yang efisien, meningkatkan throughput, mengurangi waktu respon untuk pose interaktif, dan meminimalkan waktu penyelesaian proses. Berikutnya, mengapa penjadwalan proses penting dalam sistem operasi? Penjadwalan proses penting dalam sistem operasi karena memastikan CPU digunakan secara efisien, mengurangi idle, dan meningkatkan throughput. Ini juga membantu memberikan waktu respons yang lebih baik untuk aplikasi, memastikan keadilan dalam kegunaan CPU, dan menghadiri situasi deadlock, sehingga sistem dapat responsif dan handal. Berikutnya saya akan membahas algoritma dan penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan proses adalah metode atau aturan yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan dan cara eksekusi proses yang ada di dalam sistem. Algoritma ini memutuskan proses mana yang akan dijadikan oleh CPU pada waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Berikut ada beberapa metode algoritma penjadwalan proses. Itu yang pertama FCFS, yang kedua SGF, yang ketiga priority scheduling, dan yang keempat round robin. Langsung saja kita ke metode yang pertama, yaitu first come first serve atau FCFS. FCFS adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang datang pertama kali akan dieksekusi terlebih dahulu. Cara kerja FCFS yaitu yang pertama, proses-proses yang tiba akan ditempatkan di dalam urutan kedatangan. Yang kedua yaitu proses pertama yang akan tiba akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Yang ketiga yaitu proses berikutnya akan menunggu sehingga proses yang sedang berjalan selesai dieksekusi. Yang terakhir yaitu proses akan dieksekusi dalam urutan FIFO atau first in first out. Berikut adalah contoh metode dari FCFS. Metode yang kedua yaitu metode SGF. Metode SGF adalah cara di mana sistem operasi memprioritaskan eksekusi proses berdasarkan waktu eksekusi terpendek. Artinya, proses dengan durasi eksekusi yang lebih pendek akan dijalankan lebih dahulu sebelum proses dengan durasi yang lebih panjang. Mekanisme kerja SGF adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek terlebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time yang rendah dan penjadwalan yang tidak berprioritas. Metode SGF memiliki kelebihan utama, yaitu yang pertama, waktu penyelesaian minimum, yaitu proses dengan waktu eksekusi terpendek akan diselesaikan terlebih dahulu atau diselesaikan lebih cepat, dan mengurangi waktu rata-rata penyelesaian proses. Lalu kelebihan yang kedua yaitu efisiensi penggunaan CPU, yaitu meminimalkan waktu CPU yang terbuang untuk proses dengan waktu eksekusi yang panjang. SGF juga memiliki kekurangan, yaitu diantaranya yang pertama, starvation. Proses dengan waktu eksekusi yang panjang mungkin akan terus tertunda jika ada proses-proses dengan waktu eksekusi yang lebih pendek yang terus datang. Kekurangan yang kedua yaitu prediksi waktu eksekusi. Ini memerlukan estimasi yang akurat tentang waktu eksekusi proses, yang mungkin sulit dilakukan terutama jika proses bersifat dinamis atau bervariasi. Kekurangan yang selanjutnya yaitu potensi penundaan.
Proses dengan waktu eksekusi yang panjang dapat mengalami penundaan yang signifikan sebelum dieksekusi, terutama jika ada banyak proses dengan waktu eksekusi yang pendek yang datang secara berurutan. Berikut adalah contoh dari metode SGF. Metode yang selanjutnya yaitu priority scheduling atau penjadwalan prioritas. Penjadwalan prioritas adalah metode penjadwalan di mana setiap proses diberi prioritas tertentu berdasarkan karakteristiknya. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan didahulukan untuk dieksekusi oleh sistem, sehingga memungkinkan penyelesaian tugas yang kritikal dan cepat. Cara kerja penjadwalan prioritas yaitu setiap proses diberi prioritas tertentu. Ketika sebuah proses tiba, sistem akan membandingkan prioritas proses tersebut dengan prioritas proses yang sedang dieksekusi. Proses dengan prioritas yang tertinggi akan diproses terlebih dahulu sebelum proses dengan prioritas yang lebih rendah. Proses dengan prioritas yang sama mungkin dijadwalkan berdasarkan aturan FCFS. Metode ini memiliki beberapa kelebihan yang utama, yaitu yang pertama, memastikan penyelesaian tugas kritis atau penting dengan cepat. Selanjutnya, prioritas tinggi pada prioritas mendesak dapat diakomodasi dengan baik, lalu meningkatkan responsivitas sistem terhadap kebutuhan yang mendesak. Metode ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, potensi terjadinya starvation, di mana proses dengan prioritas rendah mungkin tidak dapat diproses. Lalu, penggunaan prioritas yang tidak tepat dapat menyebabkan antrian proses yang tidak seimbang, dan juga memungkinkan keuntungan egois, di mana proses dengan prioritas tinggi mendominasi proses dengan prioritas rendah. Berikut adalah contoh metode priority scheduling atau penjadwalan prioritas. Metode selanjutnya yaitu metode round robin. Round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi yang digunakan untuk penjadwalan proses dalam sistem multitasking. Algoritma ini bekerja dengan memberikan setiap proses dalam antrian CPU slot waktu yang sama secara bergilir, yang dikenal sebagai time quantum dan time slice. Berikut adalah cara kerja metode round robin, yang intinya round robin memastikan semua proses mendapatkan giliran menjalankan CPU secara adil dalam interval waktu yang ditentukan. Round robin memiliki beberapa kelebihan utama, yaitu yang pertama, adil. Maksudnya, setiap proses mendapat waktu yang sama di CPU. Lalu, sederhana, yaitu mudah diimplementasikan dan dipahami. Selanjutnya yaitu responsif, yaitu cocok untuk sistem interaktif dengan banyak proses. Tidak hanya memiliki kelebihan, metode round robin juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, banyak context switching jika time quantum terlalu kecil, lalu waktu tunggu yang bisa meningkat jika time quantum terlalu besar. Selanjutnya itu penentuan time quantum, yang dimana ini sulit menentukan nilai optimal untuk semua situasi. Berikut adalah contoh dari metode round robin. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.